Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Perkenalkan, nama saya Prijabato Kurniawan dengan NIM 13121000248. Di sini saya akan melanjutkan mengenai pembahasan tentang peran kedudukan korban. Kemudian sebelumnya teman saya menjelaskan mengenai sampai tahap pra-adjudikasi kedudukan para korban dalam persidangan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dari tahap adjudikasi hingga hak para korban, dukungan dan lain-lain. Terus ada tahap pasca, ada mekanisme pemulihan pada tahap pasca adjudikasi. Kemudian ada tantangannya. Terus kemudian di sini saya juga akan menjelaskan bagaimana meningkatkan atau solusi dalam penyelesaian masalah ini. Untuk yang pertama, di sini tahap adjudikasi atau korban adjudikasi itu merupakan salah satu proses paling penting dalam sistem peradilan pidana. Pada tahap ini pengadilan melakukan pemeriksaan perkara dan memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak atas dakwaan yang diajukan dalam sistem peradilan pidana. Kedudukan korban seringkali berada di posisi yang harus bilang. Korban umumnya hanya dianggap sebagai saksi yang memberikan keterangan untuk mendukung pembuktian kesalahan terdakwa. Hal ini menciptakan paradigma peradilan yang berorientasi pada pelaku offender oriented dan negara state centered, di mana kebanyakan korban kerap kali dianggap sebagai isu yang bersifat sekunder. Namun perkara ini mulai mendapat kritik seiring dengan berkembangnya pandangan baru tentang keadilan yang menempati korban sebagai pihak korban berhak mendapat perhatian dan keadilan substansial. Pendekatan restoratif atau restoratif justice muncul sebagai respon terhadap kelemahan sistem peradilan pidana. Keadilan restoratif menekankan pentingnya partisipasi korban dalam proses hukum dan pemulihan hubungan antara pelaku korban dan masyarakat. Kemudian ada partisipasi korban dalam tahap adjudikasi. Pendekatan keadilan restoratif memberikan ruang lebih besar bagi korban untuk terlibat dalam proses persidangan. Salah satu inovasi dalam hal ini adalah mengajukan victim impact assessment. Pernyataan ini memberikan korban untuk mengungkapkan bahwa kejahatan terhadap dirinya baik secara fisik, emosional maupun ekonomi. Victim impact assessment tidak hanya memberikan kesempatan pada korban untuk menyuarakan pengalaman dan penderitaannya, tetapi juga membantu hakim memahami secara lebih komprehensif dampak kejahatan terjadi. Dengan demikian, pengadilan dapat menjatuhkan putusan lebih adil dan meningkatkan perspektif korban. Di Indonesia sendiri, kedudukan korban dalam tahap adjudikasi telah diatur dalam undang-undang seperti hak perlindungan selama persidangan. Korban berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman intimidasi atau tindakan tidak balas dendam dari pelaku maupun pihak lain yang berkepentingan. Perlindungan ini meliputi perayaan identitas korban, pengawalan keamanan selama persidangan tentunya, dan pengamanan terhadap perwakilan korban. Jadi takutnya nanti kan banyak kita korban itu biasanya para keluarga itu paling sering mendapatkan ancaman juga kan, dan beberapa kasus itu. Pengadilan dapat memutuskan juga mengadakan sidang tertutup guna melindungi privasi dan keselamatan korban. Kemudian ada hak dan informasi. Korban memiliki hak untuk mengetahui jalannya proses persidangan, termasuk jadwal sidang, dakwaan, terhadap dan perkembangan perkara. Hak ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban tetap dilibatkan mendapatkan informasi yang relevan sepanjang proses hukum berlangsung. Namun, pelaksanaan hak ini seringkali menemui hambatan karena minimnya sistem pendukung komunikasi yang efektif antara aparat penegak hukum dan korban. Kemudian ada hak dan restitusi. Restitusi adalah bentuk ganti rugi yang diberikan oleh pelaku kepada korban sebagai kompensasi atas kerugian yang dialami. Restitusi ini dapat mencakup biaya medis, kerugian material, atau kompensasi atau trauma psikologis yang dialami korban. Meskipun mekanisme restitusi telah diatur secara hukum, implementasinya masih menjadi tantangan karena kurangnya pemahaman
pemahaman aparat hukum, dan kesulitan dalam penegakan putusan restitusi terhadap pelaku yang tidak memiliki kemampuan finansial. Kemudian ada hak dan atas dukungan psikologis dan hukum. Korban berhak mendapatkan pendampingan hukum maupun psikologis selama proses adjudikasi. Dukungan ini ditujukan untuk membantu korban memahami mekanisme hukum yang mengatasi trauma mungkin timbul secara persidangan. Sayangnya, layanan ini belum sepenuhnya tersedia di semua wilayah Indonesia, terutama daerah tertentu. Biasanya paling banyak di daerah kota-kota besar seperti Surabaya, Jakarta, dan Bandung. Meskipun hak ini telah diakui secara hukum, tetapi korban sering menghadapi hambatan struktural dalam aksesnya. Hambatan tersebut mencakup kurangnya pemahaman korban dengan hak-haknya, stigma sosial, serta kelemahan dalam sistem dukungan yang disediakan oleh negara. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan pemberdayaan korban melalui pendidikan hukum, pendampingan, dan penguatan peran lembaga layanan korban. Terus kemudian ada tahap pra-adjudikasi, pasca adjudikasi, pemberian hak dan kedudukan korban. Tahap pasca adjudikasi mencakup pelaksanaan putusan pengadilan dan upaya pemulihan bagi korban. Pada tahap ini, perhatian terhadap korban seringkali berkurang setelah pelaku dijatuhi hukuman. Padahal pemulihan korban merupakan bagian integral dari keadilan substansional. Supaya pemulihan ini tidak hanya penting untuk memperbaiki kondisi fisik dan psikologis korban, tapi juga untuk memastikan bahwa hak korban diakui dan dihormati secara penuh. Dan ada mekanisme pada tahap pasca adjudikasi. Untuk tahapnya akan saya sebutkan, ada beberapa mekanisme yang relevan dalam tahap adjudikasi. Yang pertama ada restitusi, kita jelaskan restitusi kali mengenai ganti rugi atau kompensasi. Restitusi merupakan salah satu bentuk kompensasi langsung dari pelaku pada korban. Restitusi dapat mencakup penggantian biaya medis, perbaikan kerugian material, atau kompensasi atas dampak psikologis yang dialami korban. Namun, pelaksanaan ini seringkali menghadapi kendala seperti tidak mampu bayar ganti rugi, atau tidak adanya mekanisme penegakan yang efektif. Oleh karena itu, perlu adanya inovasi hukum untuk memastikan bahwa korban dapat menerima restitusi yang layak, misalnya melalui pembentukan dana khusus untuk membantu pelaksanaan restitusi. Yang kedua, kompensasi dari negara. Jika pelaku tidak mampu memberikan restitusi, negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan kompensasi kepada korban. Hal ini menunjukkan tanggung jawab sosial negara untuk melindungi warganya dari dampak kejahatan. Kompensasi ini dapat diberikan melalui lembaga negara yang bertugas menangani perlindungan pemberdayaan korban. Namun, mekanisme kompensasi ini masih belum diimplementasikan secara optimal di Indonesia, sehingga perlu ada penguatan kebijakan dan alokasi pendanaan untuk melindunginya. Terus ada rehabilitasi, korban yang mengalami trauma fisik atau psikologis akibat kejahatan berat mendapatkan layanan rehabilitasi. Dan ini meliputi perawatan medis, konseling, psikologis, dan program pembinaan sosial. Rehabilitasi juga dapat menjaga pelatihan keterampilan atau pemberian bantuan ekonomi untuk membantu korban menjalani kehidupan yang lebih produktif. Penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk memastikan bahwa layanan rehabilitasi tersedia secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian yang keempat ada reintegrasi sosial. Selain pemulihan individu, korban juga memerlukan dukungan untuk reintegrasi sosial. Hal ini penting terutama bagi korban yang mengalami stigma atau pengucilan akibat kejahatan yang menimpanya. Jadi seperti ini itu terjadi pada kasus bullying biasanya. Kemudian program reintegrasi sosial dapat mencakup edukasi masyarakat, kampanye anti stigma, dan pemberdayaan komunitas untuk mendukung korban. Terus tantangan dan rekomendasi. Meskipun berbagai mekanisme untuk melindungi dan memulihkan korban telah diatur dalam perangkat hukum Indonesia, implementasinya masih menghadapi tantangan. Beberapa tantangan pertama meliputi kurangnya pemahaman hak korban. Tadi beliau pernah saya singgung kurangnya pemahaman hak korban. Di sini banyak korban yang tidak memahami hak mereka dalam proses adjudikasi dan pasca adjudikasi.
Hal ini disebabkan oleh minimnya edukasi hukum dan keterbatasan akses informasi. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. Lembaga-lembaga yang bertugas melindungi korban seringkali menghadapi keterbatasan anggaran, tenaga ahli, dan fasilitas pendukung. Hal ini menghambat kemampuan mereka untuk memberikan layanan yang memadai. Kemudian yang ketiga, stigma sosial. Korban kejahatan seringkali menghadapi stigma atau diskriminasi dari masyarakat yang menghalangi proses pemulihan mereka. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendukungan korban. Terus kemudian untuk mengatasi tantangannya berikut, saya mempunyai beberapa rekomendasi atau saran. Yang pertama, peningkatan pendidikan hukum. Pemerintah dan organisasi masyarakat sipil perlu mengadakan program pendidikan hukum dan disampaikan kepada korban dan masyarakat umum. Program ini dapat membantu korban memahami hak mereka dan cara aksesnya. Kemudian yang kedua, membuat lembaga layanan korban. Lembaga korban seperti LPSK perlu mendapatkan dukungan yang lebih besar dalam anggaran, pelatihan, fasilitas, jadi supaya mereka itu bisa berkembang lagi. Jadi hak korban itu bisa diperjuangkan. Jadi nanti korban itu sudah memahami hak apa yang mereka miliki. Jadi mereka itu tidak buta dengan buta hukum. Jadi mereka tahu apa yang akan mereka miliki itu nanti. Dan yang ketiga, mengembangkan kebijakan komprehensif. Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang komprehensif untuk mendukung pemulihan korban, termasuk pembentukan dana kompensasi dan penguatan mekanisme sendiri. Yang keempat, peningkatan kesadaran publik, kampanye. Nah, di sini seperti sosialisasi kampanye publik tentang pentingnya pendukung korban dan dapat membantu mengurangi stigma dan meningkatkan solidaritas masyarakat. Itu seperti kita melakukan sosialisasi itu. Mungkin yang paling kecil dulu seperti di balai desa kepada atau tidak di lembaga, kembali lagi ke lembaga LPSK itu mengadakan acara atau apa gitu. Nah, dengan langkah-langkah ini mungkin bisa diharapkan sistem peradilan pidana Indonesia itu dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan hak korban. Jika keadilan yang disubstansi itu dapat terwujud dan saat adilnya tercapai. Mungkin begitu saja penjelasan dari saya untuk yang part 2 ini. Untuk yang part 1 sudah dijelaskan oleh teman saya Doni Prasetya. Mungkin saya akan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.